Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya, dan Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Dan jangan kamu mati, orang-orang yang beriman itu, kecuali matimu dalam keadaan Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita umatnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Dan berakhlaklah kamu kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pentakziah yang dimuliakan oleh Allah, juga kepada ahlu musibah, ahli bait, pada pertemuan kita malam hari ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hilangnya salah satu jiwa di rumah ini, yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita. Tidak ada manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang tidak menemui kematian. Kematian adalah sebuah proses bagi setiap kita untuk menerima hasil usaha kita, hasil dari ujian yang kita tempuh selama kehidupan kita, sejak akil baligh sampai kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ada ujian yang menyenangkan buat kita, sehingga dengan kesenangan itu kemudian kita bisa lupa kepada Allah. Ada juga ujian yang sifatnya tidak kita sukai, karena sifatnya buruk buat diri kita. Tapi tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keburukan, malah justru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dua ujian ini tidak ada kita menganggapnya sebagai sebuah kebaikan atau keburukan, karena semua itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menseleksi siapa sih sebenarnya di antara kita ini yang terbaik amalnya. Hidup mati yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu, kata Allah. Ayyukum,
ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Amal yang terbaik inilah yang harus kita punya, Bapak Ibu jamaah pentakziah yang dimuliakan oleh Allah. Amal yang baik itu tentu orientasinya yang pertama, dia punya dasar. Dasar itu dari mana dia beramal. Kalau sifatnya ibadah, ya, ibadah-ibadah makhdha, karena memang hidup kita ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi ibadah kita itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang ahsanu amala, baik amalnya, asalkan amal ibadah kita itu berdasarkan kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena hidup kita ini singkat, nggak panjang. Kalau kita mau bandingkan antara kehidupan dunia dengan akhirat itu, bahwa satu hari di akhirat sana nanti, menurut perhitungan kita di dunia itu adalah 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Jadi 1000 tahun itu hanya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harga dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Harga dunia ini bukan harga yang kita punya. Harga dunia ini dan seluruh isinya. Kalau dunia boleh dibilang dikatakan kemewahan dunia, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Apalagi yang kita punya. Karena kita sekaya-kayanya kita, ya, sebanyak-banyaknya harta kita, itu tidak lebih daripada 0,000,0 sekian gitu, daripada isi dunia ini. Tapi kadang-kadang itu pula yang bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena kehidupan kita ini singkat, amal yang mau kita kumpul juga untuk bekal kehidupan akhirat sana yang cukup panjang, tidak mungkin hanya bersandarkan pada kita saja, amal kita sendiri. Tapi bagaimana setelah kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mati ini juga Allah sebut sebagai kembali. Ya, seperti yang umum lah kita baca ketika kita mendengar kematian salah seorang di antara kita. Kita mendengar si fulan mati, si fulana mati, si fulana meninggal. Yang keluar dari ucapan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Termasuk yang tadi kabarnya meninggal itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi kematian itu sesungguhnya adalah kembali. Nah, kembali kepada Allah ini menyebabkan amal kita putus. Ya. Jadi yang meninggal ini siapa, Pak? Kakak. Ibu siapa, Pak? Namanya? Satifah. Satifah. Ya, Satifah. Jadi Ibu Satifah ini telah putus amalnya. Ya.
sudah tidak bisa baca Al-Quran. Walaupun dia mungkin hari ini itu ingin kembali ke dunia untuk bisa sholat 2 rakaat aja pun jadi, tapi kan nggak dikabulkan sama Allah. Ingin sedekah, harta yang sudah ditinggalkan itu bukan miliknya lagi. Kalau ada misalnya perhiasan yang dia tinggal hari ini, itu bukan miliknya dia lagi. Sudah milik ahli waris. Kecuali kalau dia punya wasiat. Kalau nggak ada wasiat, seluruh harta yang ditinggalkan sudah menjadi milik orang lain, yang nanti akan dibagi menurut ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kalau hibah, mungkin dulu ketika dia masih hidup, yang dibagi setelah kematian itu cuma 2, wasiat dan waris. Kalau wasiat, itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Dia ditujukan hanya untuk orang atau lembaga di luar ahli waris. Kalau untuk ahli waris, ya faraid itu, harta warisan itu. Nah, karena kehidupan kita selesai, putus amal, berapalah banyaknya amal yang kita kerjakan. Sementara kehidupan ini terus akan berjalan, tapi sudah tidak ada lagi pahala yang bisa mengalir kepada almarhumah. Kepada saudara kita yang mati sudah tidak ada lagi. Putus, kata Nabi, kecuali cuma 3. Dan karena yang amal kita ini juga sedikit, keterbatasan kita dalam beramal itu pasti ada. Satu malam itu berapa rakaat lah yang bisa kita kerjakan? Mungkin sholat yang muqayyad saja yang kita kerjakan. 11 rakaat qiyamul lail bersama witirnya, 11 rakaat itu yang muqayyad. Itu pun kadang-kadang kita nggak maksimal, kita minimal gitu. Amal kita minimal. Bagaimana tidak minimal 11 rakaat, paling-paling kita kerjakan 1 jam. Entah ada, entah enggak, kan gitu. Karena surah-surah yang kita baca juga surah-surah minimal kan. Tapi nanti di akhirat itu butuh. Maka karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sedang diuji ini, yang kita juga sudah meyakini bahwa ujian ini senang tidak senang, suka tidak suka akan diakhiri oleh Allah. Maka bagaimana amal kita yang putus tadi, ada yang tersisa, kata Nabi. 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang lainnya putus. Apa 3 amalan itu? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itu sebenarnya adalah sedekah ketika dia masih hidup. Cuman pahalanya nggak putus. Itu. Sedekah jariah itu bukan dilakukan ketika sudah mati. Sedekah jariah itu adalah amal kita ketika kita masih hidup, tapi terus mengalir. Sedekah jariah ini banyak definisinya. Kalau misalnya almarhumah menanam ini pohon mangga ini, ditanam, lalu kemudian satu saat berbuah, dimakan orang, atau dimakan burung,
Itu jadi catatan amal yang terus ngalir. Dimakan manusia atau dimakan hewan, akan jadi amal jariah yang terus mengalir. Lu dimakan burung apa jadi pahala? Oh iya. Kita nanam jambu dimakan binatang. Binatang itu makan dari hasil tanaman kita. Jadi pahala buat kita. Tapi kalau kita ngandalkan amal-amal kita ketika kita sedang hidup ini, tidak berkepanjangan, ya rugi. Karena kita sudah mati, tidak ngumpul lagi pahala. Kecuali 3 tadi, sedekah jariah. Ada misalnya almarhumah memasukkan PAM di rumah dari harta yang dia punya, menggali sumur yang hari ini airnya masih digunakan oleh ahlinya, itu jadi amal. Makanya buat bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kan sudah menegaskan bahwa haji itu yang wajib cuma sekali, termasuk umroh. Tapi saya 2 kali. Saya sebenarnya ketika umroh kemarin itu, karena biaya saya yang ini juga dikasih Yayasan Wakaf Al-Munadi. Saya bilang kalau ada mentahnya nggak apa-apa gitu. Karena saya sudah umroh, saya sudah haji. Artinya kewajiban sudah selesai. Kalau misalnya dikasih mentahnya, bisa untuk amal yang lebih baik sebenarnya. Biaya 28 juta, hampir 29. Kalau belikan tanah untuk rumah tahfidz Quran, itu berapa meter itu kira-kira? 28 juta. Kalau 1 meter 1 juta, berarti 28 meter. Untuk tahfidz Quran. Itu pahalanya lebih daripada umroh. Cuman karena yayasan tidak mengkabulkan, Ustaz, nggak boleh, mesti harus berangkat, ya udahlah berangkatlah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah haji, sudah umroh, udah cukup sekali aja. Kalau ada dana lagi yang bisa untuk berangkat ke sana, lebih bagus dana itu diinvestasikan untuk amal jariah. Misalnya ada di masjid, ini air pam masjid belum masuk gitu kan. Berapa masuk pam di masjid? Oh biayanya misalnya 7 juta, udah biayanya dari saya semua. Terus air tuh masuk, karena nggak ada lagi sumur digali, misalnya kan dari pam, atau bikin sumur bor, biayanya dari saya. Selama air itu dipakai untuk berwudu, oh dipakai untuk masak orang, pahala. Misalnya ada tetangga masjid, mandi, ngambil air untuk masak, ngambil air untuk diminum, dimasak lalu diminum. Itu jadi pahala. Dengan wudu yang diambil dari air yang dia masukkan atau yang dia gali, orang berwudu dapat pahala yang berwudu. Habis berwudu dia sholat, habis sholat tilawah Quran, iktikaf di masjid, itu semua catatan pahala. Itu ngalir sama orang yang mewakafkan air. Makanya pahalanya nggak putus. Sampai kapan? Sampai nanti itu masih dipakai, terus mengalir. Makanya di kota Mekah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu hotel berpenghasilan 1 hari itu ratusan juta. Dan itu hasilnya itu diwakafkan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi operasional Masjid
Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu salah satunya pembiayaannya itu adalah dari penghasilan Hotel Utsman bin Affan. Kok Utsman bin Affan punya hotel? Apa dulu waktu Utsman bin Affan masih hidup itu sudah ada hotel? Enggak. Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur Biruna dan kebun kurma. Kalau di Arab itu kalau sudah tanahnya subur itu nggak boleh didirikan rumah, itu terus dipelihara. Jadi sumur itu untuk menyirami kebun kurma dan kemudian terus berpenghasilan, lalu kemudian bisa mendirikan Hotel Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan sampai sekarang itu infaknya ratusan juta setiap hari. Kok bisa? Itulah sedekah jariah itu. Terus mengalir pahalanya. Maka jangan kita hidup di dunia yang singkat ini tidak berinvestasi pada amal jariah. Yang kedua, kalau amal jariah sudah bisa kita jabarkan lebih banyak dari yang sekedar sumur, tumbuh-tumbuhan misalnya, ya. Atau kita punya tanah untuk jalan. Kadang-kadang kan kita sebagian masyarakat kita kalau misalnya apalagi sekarang ini yang namanya tanah itu mahal kan. Beli tanah ukuran 10 kali 15, dipagar 10 kali 15 untuk buang air nggak ada. Airnya di fasilitas-fasilitas umum. Sebenarnya kalau kita mau investasi setengah meter aja. Setengah meter kali 15. Memang sepintas rugi. Setengah meter kali 15 itu berapa meter? Sudah 7,5 meter kali 1 juta 7.500.000. Wah, enggak lah. Akhirnya kita pagar rumah kita itu, belinya segitu, dipagar begitu. Air enggak boleh lagi masuk. Coba kalau dibuat setengah meter saja. Ini untuk infak saya, untuk jaluran air, saluran air bagi masyarakat di sini. Masya Allah. Begitu kita sudah masuk ke kubur itu pahala ngalir. Orang cuma comberan apa ngalirkan pahala? Ya iyalah. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kadang-kadang karena kita orientasinya kan cuma duniawi aja. Padahal itu investasi kita untuk amal jariah, amal yang tidak putus-putus. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahli musibah, itu bukan hanya sekedar ilmu agama, enggak. Ilmu yang bermanfaat. Kan kita sudah sering dengar yang terbaik di antara kamu yang paling banyak bermanfaat buat manusia. Manfaat apa saja? Buat kesehatan, kemanfaatan ilmu, jadi sadar dan sebagainya, itu manfaat. Maka kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya keahlian misalnya buat bakwan yang enak gitu, diajarkan sama tetangga. Ayo buat bakwan yang rasanya enak, spesial nih rasa bakwan. Gimana caranya? Bumbunya dikasih tahu. Lalu kemudian ada yang, Bu, ini saya udah pinter buat bakwan, kalau saya buka jualan bakwannya silakan. Subhanallah, qadarullah, misalnya ibu yang tadi belajar dengan kita buat bakwan, lalu dia buka warung bakwan dan penghasilannya lumayan, bisa menyekolahkan anak, bisa menafkahi anak, bisa menafkahi keluarga. Itu ilmu buat bakwan itu jadi pahala. Bisa jadi pahala. Setiap dia memberikan nafkah kepada keluarganya karena jualan bakwan tadi, yang mengajari buat bakwan itu dapat pahala. Itulah ilmu yang bermanfaat itu. Apatah lagi kalau ilmu berkaitan dengan agama ini. Ada orang minta belajar baca Al-Quran, jangan ditunda, jangan ditolak, walaupun kita baca Al-Qurannya belum fasih banget,
Nggak apa-apa ada orang minta belajar Al-Quran. Oke, saya sama saya aja gitu. Karena namanya mengajar Al-Quran dari A, bata, dengan terus menerus kita makin yang lancar. Kalau aku nggak lancar kali baca Al-Quran. Aku kalau sama abang, sama ibu aku mau, tapi kalau sama yang lain malu. Udah, ajari aja. Siapa tahu orang yang kita ajari ini nanti bisa lebih pandai dari kita. Lalu kemudian punya anak, punya keturunan, punya cucu yang diajak untuk belajar Al-Quran. Siapa tahu nanti kemudian anak cucunya ada yang hafiz Quran karena dorongan dia. Itu kan pahalanya ngalir sama kita. Itulah ilmu yang bermanfaat itu. Makanya jangan sampai ada orang yang minta belajar sama kita tolak. Walaupun mungkin ilmu kita nggak banyak. Kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran, ngajar Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Jadi kalau kita ngajari orang belajar Al-Quran, orang yang kita ajari itu satu hari membaca Al-Quran 1 juz, pahala 1 juz yang dibaca orang yang kita ajari itu, insya Allah ngalir sama kita. Sementara kita sedang tidur, ngalir tuh pahala. Kalaupun kita sudah mati, orang yang kita ajari Al-Quran tadi baca Al-Quran, lalu kemudian dia ngajari orang lain. Dari orang yang diajari itu bisa belajar Al-Quran terus berkepanjangan. Maka walaupun kita sudah mati, pahala mengajar Al-Quran itu mengalir sama kita. Sementara kita nggak bisa lagi baca Al-Quran. Kalau kita mau baca Al-Quran lagi udah nggak bisa. Kan Allah sebut di dalam surah Al-Munafikun itu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut gitu. Infakkan, nafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi kita disuruh menginfakkan harta itu sebelum datang kematian. Karena kalau kita sudah mati nggak bisa nginfak. Makanya Allah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada kamu. Kalau sudah datang kematian, fayaqul, baru dia ngomong. Ini orang kalau mati sudah datang, orang yang mati itu kemudian ngomong, mohon sama Allah, bermunajat sama Allah. Fayaqul, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, Allah, andai kau tangguhkan kematian ini sebentar aja, qarib, dekat, sebentar, setilut. Fasaddaqah, aku pasti akan sedekah ya Allah. Wa aku minas salihin, aku juga akan beramal salih. Amal salih panjang, banyak, apa saja, sebuah kebaikan, amal salih. Orang yang mati ada harta nyesal. Orang yang mati yang sebenarnya punya kesempatan untuk beramal selama ini, dia nyesal. Dia minta untuk sebentar aja hidup. Supaya bisa menginfakkan harta yang dia simpan. Tabungan saya di bank ada 10 juta. Ahli warisnya nanti paling-paling ngambilnya harus melalui Kepling. Tanda tangan Kepling. Baru bisa diambil. Si mayat ini juga ngomong, ya Allah, ada tuh tabunganku di
BSI 100 juta lagi. Kembalikan sebentar aja lah, aku mau ngambil itu, nanti akan aku infakkan di Masjid Mukhlisin. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jajaluha. Enggak bisa. Sekali-kali enggak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan. Enggak bisa kalau ketentuan seseorang telah datang. Ajal seseorang telah datang. Wala yuakhirallahu nafsan idza jajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tinggal hanya dapat kabar dari Allah. Apa yang kamu buat selama ini nanti akan kami kabarkan. Setelah keluarganya, ahlinya, tetangganya menguburkan dia, tinggalkan, barulah di situ Allah menghabarkan apa yang kamu buat selama ini. Masya Allah. Ya. Jadi amal soleh itu, ilmu yang bermanfaat itu penting untuk kita sebarkan. Nggak hanya sekedar ilmu, ngajak orang juga. Kita sudah baru belajar ke masjid. Ada orang, kawan kita, tetangga kita belum ke masjid. Ayo aja. Syukur-syukur dia mau ke masjid. Syukur-syukur dia istiqomah, sholat berjamaah. Kita mati dia sholat berjamaah karena ajakan kita, itu pahalanya ngalir tuh sama kita. Jadi nggak ada ruginya orang yang ngajak orang di jalan Allah, nggak ada ruginya. Karena sebab dia, lalu kemudian dia beramal ibadah kepada Allah, setiap ibadah yang dia kerjakan, karena asbab dia yang ngajak, itu ngalir sama dia. Walaupun kita sudah mati. Makanya Rasul pernah memberikan sebuah kabar kepada para sahabatnya. Andaikan amal Abu Bakar ditempatkan di salah satu mizan, dan amal seluruh umatku di mizan yang lain, maka masih lebih berat amalnya Abu Bakar. Kok bisa begitu? Karena mungkin kita hari ini beramal, Abu Bakar dapat amalan kita, pahalanya. Abu Bakar itu adalah orang kedua setelah Khadijah Al-Kubra yang masuk Islam. Yang pertama diajak masuk Islam itu adalah Khadijah. Kedua sahabat karibnya ini Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Jadi Abu Bakar ini lalu ngajak sahabat-sahabat yang lain. Utsman diajaknya, Thalha bin Ubaidillah diajaknya, Zubair bin Awam diajak masuk Islam, Abdurrahman bin Auf diajak, didakwai masuk Islam. Lalu kemudian orang-orang ini berdakwah, ngajak. Maka setiap kita beramal, Abu Bakar dapat amal. Jadi ilmu yang bermanfaat ini luas pengertiannya Bapak Ibu. Karena itu sebelum datang kematian, mari kita berinvestasi pada ilmu yang bermanfaat. Terakhir, awaladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang memohon untuk kedua orang tua, memohon kepada Allah untuk orang tua. Almarhumah ini anaknya berapa? Berapa anaknya Pak Anwar? Ada anaknya? Ada anaknya almarhumah? Belum ada? Oh, belum married? Oh. Tapi bagi kita, anak-anak kita itu Bapak Ibu
adalah investasi. Kita punya anak 2, mungkin 1, mungkin lebih daripada itu, alhamdulillah. Tapi kalau bisa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang soleh, Bapak Ibu. Kita solehkan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Ya walaupun soleh itu kadang-kadang datangnya setelah kematian kita bisa jadi gitu. Tapi alangkah bahagianya seorang ayah, seorang ibu ketika dia meninggalkan alam fana ini menyaksikan anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena anak soleh ini ada jaminan dari Rasul, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang doain orang tuanya. Syaratnya doa anak untuk orang tua itu nyampe adalah anaknya mesti soleh. Kalau anaknya nggak soleh, saya nggak mengatakan itu diterima atau enggak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amal yang didapat oleh orang tua salah satunya adalah doa atau permohonan anak untuk orang tuanya, anaknya soleh. Kalau anaknya nggak soleh, sekali lagi saya nggak mengatakan apakah itu sampai atau enggak, itu hanya Allah. Tapi menurut Nabi, rekomendasi Nabi hanya anak soleh. Udah masuk. Karena waktu sudah masuk, nah ya kan. Maka barangkali ini sudah juga pernah didengar. Maka anak-anak kita harus kita solehkan, lalu bermunajatlah kepada Allah. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan permintaan seorang anak untuk orang tuanya. Baca Al-Quran anak akan sampai. Tapi jangan salah niat, Bapak Ibu. Kadang-kadang gini, kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk mama saya, bapak saya. Nggak perlu ucapan itu sebenarnya. Kalau hadiah ini kan kita nggak butuh. Kita ini masih butuh pahala, Bapak Ibu. Kalau anak, dia mohon, ya Allah, aku baca Al-Quran hari ini, catat ini sebagai amal soleh bagiku. Lalu kemudian ya Allah berikan juga pahala ini buat bapak saya. Nyampe. Tapi kalau dihadiahkan semua untuk bapak mama kita nggak dapat, emangnya pahala kita udah banyak. Kita butuh pahala. Nanti di yaumil kiamah kita udah nggak peduli, di yaumil mahsyar itu kita nggak peduli bapak mama kita. Bapak mama kita sedang menderita atau enggak, kita nggak peduli saat itu. Yang peduli kita kalau kita sudah di surga. Kalau di mahsyar, di mizan, itu kita udah nggak peduli sama siapapun. Nafsi-nafsi kita. Di dunia ini yang masih ada. Karena itu, mari kita jadikan anak-anak kita menjadi anak soleh. Sehingga kemudian ketika dia beramal, dia munajat kepada Allah untuk kita, insya Allah kita akan dapatkan pahala itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.